Di bagian tambahan pelajaran sekolah sahabat ini, mari kita lihat ya, apalagi yang harus diperbuat ya. Apalagi semua sudah dibuat ya. Kebaikan, tuntunan Tuhan, Roh Kudus untuk membawa manusia, dan secara lebih khusus di atas segala sesuatu yang Allah lakukan adalah anaknya sendiri atau Allah itu sendiri ya, yang harus mati. Harus mati agar supaya kita dapat memiliki buah-buah yang manis ya. Kehidupan yang selaras, kehidupan yang sesuai untuk satu kehidupan yang kekal. Tapi apalagi yang mau dia buat? Yohanes 15 ayat 13 sudah katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia, Allah, bukan hanya memberikan berkat kepada kita, bukan hanya memberikan pekerjaan ya, dan memberikan kesehatan yang dapat menjadi bagian kita, memberikan hal-hal yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan kita, tapi dia memberikan keselamatan. Keselamatan melalui kematian Yesus Kristus. Apalagi? Cukup unik terus terang saja. Kekristenan itu adalah sangat-sangat unik. Allah yang mati, itu adalah, kekristenan adalah satu-satunya agama di mana Allah sendiri atau Yesus mati sebagai penebusan dosa umat manusia. Cuman agama Kristen. Coba kita lihat agama-agama besar dunia lainnya. Coba kita lihat. Ada yang berkorban seperti Yesus Kristus di agama Kristen ya, dengan kata lainnya. Bagi agama Hindu, para dewa-dewa Hindu itu menerima persembahan korban. Tapi tidak pernah dewa-dewa itu mengorbankan diri mereka sendiri. Tidak. Ya, tidak mengorbankan diri mereka untuk jadi korban. Di agama Buddha pengorbanan terbesar yang dipersembahkan Buddha atau Siddhartha Gautama adalah meninggalkan kehidupan kerajaan hanya untuk mencari apa? Pencerahan. Tapi bukan sampai harus mengorbankan dirinya. Ya. Tidak ada yang mengorbankan dirinya seperti Yesus Kristus. Di agama Islam, bagi agama Islam Allah sendiri itu tidak akan bisa mati dan tidak akan mati untuk umat manusia. Allah penuh, bagi agama Islam, Allah penuh belas kasihan dan mengampuni dosa, tetapi tidak perlu bagi dirinya untuk mati demi manusia. Tidak ada kematian daripada Allah dalam agama Islam, tidak ada ya. Dan bagi agama Yahudi sekalipun, Yesus bagi mereka tentu saja bukanlah Tuhan, ya. Yesus bukanlah Allah. Korban hewan itu dalam Imamat 16 itu sudah cukup, ya. Bagi mereka itu cuma satu-satu korban itu binatang, korban hewan, gak mungkin melihat anak Allah ya, seperti Yesus Kristus untuk menjadi korban. Jadi kematian Allah itu tidak mungkin. Pertobatan dan perbuatan baik adalah cara untuk menebus dosa. Tapi kita sudah melihat di sini bagaimana Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Yesus yang telah mati. Tidak heran Yesaya 5 ayat 4 ayat itu kata-kata ayat yang kita tadi sudah baca ya. Apakah lagi yang harus diperbuat? Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum keperbuat kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus apa? Kenapa Tuhan harus menantang ya orang-orang Israel? Apalagi yang harus diperbuat? Karena ini yang menjadi masalah hingga saat ini. Pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang seharusnya Allah buat dari kita umat manusia. Ya, kita sering kali bertanya, tapi tentu saya tidak salah. Tapi itulah ya, menjadi bagian dari apa ya? Menjadi bagian dari umat manusia yang merasa bahwa ada sesuatu yang terbaik yang harusnya apa ya? Harusnya terjadi kayak kita misalnya. Kalau kita melihat pertandingan sepak bola, kita bilang, aduh ini bodoh sekali nih kipernya, kenapa dia begini-begini? Aduh si penyerang itu harusnya posisinya di sebelah kanan, kenapa dia harus mengalih ke kiri? Ya. Dan inilah pertanyaan demi pertanyaan yang sering kali ditanyakan oleh orang-orang yang menjadi penonton, tapi tidak berada di lapangan, ya, tidak berada di lapangan. Ya, itu dari segi olahraga ya. Tapi inilah manusia, kita sering kali melihat umat-umat manusia, ya, yang dalam satu sisi atau satu istilah disebutkan dengan sebagai Tuhan know it all. Si dia yang mengetahui apa? Yang mengetahui segala sesuatunya, ya. Nah, ini adalah Mr. Know It All. Ada satu fenomena ya. Orang-orang yang merasa, atau istilahnya ya secara jujur, sok tahu sekali dia. Dia sepertinya mengetahui segala sesuatu. Nah, apa ciri-ciri orang yang suka sok tahu ini? Yang pertama adalah orang yang sok tahu itu atau know it all itu adalah orang yang argumentatif. Argumentatif, segala sesuatu perbincangan apapun itu menjadi satu bahan untuk berargumentasi, untuk menyatakan siapa yang benar dan lebih jago dalam berargumentasi.
Dan Mister Know It All yang so tahu ini akan selalu tidak akan pernah mengalah. Dia pasti akan mencoba untuk terus menjadi seorang apa? Pemenang. Itu nomor satu. Yang kedua, pada ciri khas dari Mister Know It All yang suka berargumentasi ini adalah ciri khas keduanya itu dia suka menekan lawan bicaranya, menekan atau menjatuhkan lawan bicaranya. Jadi dia bilang, masa pandanganmu itu bodoh sekali. Bodoh sekali, nggak tahu kamu ya. Kamu nggak tahu ini. Jadi dia merendahkan ya, merendahkan supaya dirinya apa? Supaya dirinya ditinggikan. Yang ketiga, kalau misalnya dia tiba dalam satu argumen yang ternyata dia terpojok, ya dia sudah terpojok, maka yang terjadi dalam istilah bahasa Inggris, he moved the goal post. Artinya dia pindahkan, dia mengalihkan itu apa? Gawang ya. Gawang itu biasanya untuk orang kalau sudah mau gol ya, bola masuk. Jadi gantinya bolanya sudah pasti mau masuk, gawangnya itu dia pindahkan supaya tidak masuk. Artinya dia mengelak, ya. Dia mengelak daripada argumen yang sepertinya akan mengalahkan dia. Dia alihkan kepada argumen lain atau tidak mengelak, dengan kata lain dia mencoba untuk mengelak daripada argumen yang akan mengalahkan dia. Dan yang keempat, yang mungkin dapat kita katakan terakhir, masalah dengan Mr. Know It All ini adalah dia memiliki ego yang tinggi, yang lebih diutamakan daripada argumen ataupun pembahasan untuk mencari jalan keluar. Lebih menekankan harga dirinya, ketinggian diri. Ya. Dan ini sukar sekali. Kita tidak suka mungkin seperti begitu ya. Tapi ya saya memiliki banyak pengalaman. Ada satu waktu saya berbicara dengan seorang pemimpin, ya saya tidak akan bilang di mana ya. Pada saat saya baru membicarakan tentang masalah yang sedang terjadi dan sedang mencari solusi, baru berapa 2-3 kata baru saya mengumpulkan, dia sudah seperti dia sudah tahu semua ya, sudah tahu apa yang saya mau katakan dan akhirnya mau bicarakan solusinya. Saya jadi oke, ya. Jadi kita seringkali tidak suka dengan hal tersebut ya. Tapi ini juga dikatakan juga dalam Alkitab, tapi seringkali itu juga dapat terjadi atau kita sendiri yang seringkali mempraktekannya ya. Tapi Amsal 18 ayat 2 katakan bahwa orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya ya. Jadi bahasa Inggrisnya, the fools find no pleasure in understanding but delight in airing their own opinion. Suka hanya membeberkan opininya, suka ngomong aja dia. Tapi dia tidak suka untuk memahami pemahaman orang lain. Dia nggak suka dengar orang lain mau ngomong apa. Dia pikir dia yang harus opininya, pembahasannya itu yang harus Jadi Know It All ini suka sekali berbicara dan tidak suka untuk mendengar. Suka untuk berbicara dan tidak suka untuk mendengar. Mereka memiliki apa yang disebut para ahli itu sebagai the illusion of knowledge. Ilusi pengetahuan. Ilusi pengetahuan adalah bias kognitif, satu pemahaman yang berpihak hanya kepada diri sendiri ya. Bias kognitif yang menyebabkan seseorang melebih-lebihkan pengetahuannya sendiri atau pemahamannya sendiri tentang suatu topik. Seakan-akan dia Seakan-akan dia maha tahu, dengan kata lain ya. Itu seringkali terjadi. Nah, seperti satu statement ini katakan bahwa orang-orang yang merasa tahu segalanya menyebalkan bagi kita yang menyebalkan bagi kita yang mengetahui. Saya ingat saya menghadiri pertandingan olahraga badminton, ada beberapa lapangan, tapi saya pergi ke ada beberapa yang orang sedang bermain di lapangan, tapi saat itu saya ingat saya berada fokus pada dia di Gelora Senayan ya, ada sekitar 4 atau 6 itu, saya sudah lupa, masih SMP saya. Saya ingat di lapangan yang utama atau keempat gitu ya, di tengah gitu ya. Ada pemain putri, saya sudah lupa namanya, mungkin Sarwenda waktu itu saya lupa ya. Tapi pemain putri ini sedang main, tapi penonton-penonton itu karena ingin menjagokan lawannya dihina terus nih salah satu pemain single putri ini yang dipuji untuk menjatuhkan pemain putri mungkin ya untuk menjatuhkan, tapi si penonton ini juga mungkin bukan hanya ingin menjatuhkan, tapi dia pikir bagaimana nih strategi untuk menghadapi lawan yang sedang dihadapi oleh pemain putri tersebut. Jadi dia seakan-akan smash drop shot, smash, Jadi diganggu terus ini pemain pemain badminton yang sedang main di lapangan. Dan saya lihat waktu itu pemain putri tersebut, karena mungkin dia sudah kesal gitu ya, karena diganggu terus oleh penonton yang ada di belakangnya. Dia memandang ke arah kami ya, ke arah penonton yang sedang berbicara tersebut. Lalu dia seakan-akan ingin memberikan reketnya dalam arti, kamu aja lah yang main. Coba kamu yang main, kamu turun. Kamu yang turun istilahnya ya.
Apa bisa kamu menjadi pemenang melawan pemain putri yang menjadi lawannya? Jadi itulah ya, kita seringkali merasa lebih tahu daripada apa? Pemain yang sedang bermain. Ya. Dan ini juga dapat terjadi dalam ranah religious atau ranah kerohanian kehidupan kita ya. Kita seakan-akan mengetahui segala sesuatunya. Amsal 3:7 katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah apa? Kejahatan. Jangan berpikir bahwa kita mengetahui ya segala sesuatu. Ada jalan dalam Amsal 16:25, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Nah, mari kita aplikasikan ini bahwa dalam pertentangan konflik ya, pertentangan atau konflik kosmis, pertentangan di alam semesta yang sedang terjadi. Tentu saja saya mengerti, ada hal-hal yang kita dalam penderitaan kita dapat berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau tidak buat ini? Ya. Bukan berarti Anda itu know it all, tidak sama sekali ya, sama sekali tidak. Ya, tapi ada sikap-sikap yang harus kita miliki terhadap kosmik konflik tersebut. Sikap yang pertama adalah bahwa kita harus menyadari keterbatasan pemahaman kita yang dapat seringkali salah. Memahami, menyadari keterbatasan pandangan kita. Apa saja itu dalam hal apa? Termasuk dalam konflik kosmis ini. Amsal 3:5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pada saat kita bergantung kepada Allah, ketergantungan kepada Allah adalah kunci untuk memahami konflik kosmis yang sedang terjadi. Yang sering tidak dapat kita pahami. Saat kita terus bergantung, maka Allah sendiri akan menuntun jalan kita, menghadapi tantangan kehidupan kita. Berikutnya, bukan berarti kita langsung hanya bergantung, ya udah biarlah apa yang terjadilah kayak sera-sera ya seperti begitu, tidak ya. Tapi kita juga dapat mencari hikmat dan pengertian. Ayub ya, pada saat dia dia menghadapi masalah kehidupannya, dia terus ingin mencari hikmat dan pengertian, dan Allah izinkan ini. Allah izinkan. Yakobus 1:5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Artinya, pada saat kita memohon hikmat, maka kita dapat permohonan hikmat tersebut dapat membuka jalan bagi surga untuk menerangi pikiran kita terhadap gambaran yang lebih besar, the bigger picture dari apa yang kita sedang alami. Kita sedang menghadapi mungkin tantangan. Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Engkau. Kenapa ini saya alami? Ya, kenapa ini adalah suatu hal, penderitaan ini terjadi kepada saya? Ya, hikmat Tuhan akan dapat datang kepada kita, memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa yang sedang terjadi, seperti Ayub, itu tidak akan sia-sia. Apa yang terjadi kepada Ayub telah menjadi pengajaran kepada kita semua, membentuk, mengarahkan kita untuk memiliki keyakinan tetap bergantung kepada Tuhan. Dan the bigger picture juga akan kita lihat nantinya. Tuhan dapat memberikan hikmat tersebut. Kita mengetahui, mungkin Tuhan izinkan ini karena saya kuat dan dapat memberikan kekuatan karakter yang lebih baik dalam kehidupan saya. Yang ketiga, pada saat kita menghadapi konflik kosmis, mari kita terus menjadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran. Bukan dusta setan. Setan akan katakan, ini semua Allah yang buat sampai kamu menderita, sampai kamu mengalami kedukaan ini karena Allahmu itu nggak sayang lagi sama kamu. Itu yang setan katakan. Tapi mari kita jadikan firman Tuhan ya. Mazmur 119:105 katakan, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi saat kita berada dalam kebimbangan sehubungan dengan konflik kosmis yang terjadi dalam hidup kita, kita dapat melihat kesaksian dari firman Allah, dari Alkitab, dan menyadari bahwa karakter dan kehendak Allah adalah yang baik. Kasih sesungguhnya baik dan kasih adanya. Ya, jadi kita dibawa untuk memiliki standar kebenaran, bukan perasaan. Aduh, perasaan kita gimana? Aduh, sakit hati kepada Allah. Itu kan perasaan kita. Tapi mari kita lihat faktanya itu apa. Kita melihat faktanya itu apa. Berikutnya, kita harus terus dapat bertahan dalam kesabaran dan pengharapan. Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Meskipun penderitaan hidup yang kita alami tidak selalu masuk akal. Tidak dapat kita pahami kenapa Tuhan anak ini masih muda, kok kenapa engkau izinkan untuk beristirahat. Ya, tidak masuk akal sepertinya. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan bekerja di balik layar untuk terus dapat mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Itulah sebabnya kita diminta untuk tetap berdoa dan bersekutu dengan Allah. Supaya kita tetap kuat ya. Walaupun kita sakit hati kepada Allah. Seperti Ayub sekalipun. Tapi Ayub tetap mau untuk datang ke hadirat Allah. Untuk tetap berbicara kepada Allah. Untuk bersekutu mencari hadirat Allah ya. Filipi 4 ayat 6 dan 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu, masalahmu, penderitaanmu, pertanyaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam situasi sulit, doa akan melaraskan hati kita dengan kehendak Allah dan dapat membawa damai sejahtera. Damai Allah itu akan menopang kita walaupun kita belum mengerti ya. Mungkin berada di tengah perjalanan kehidupan seperti Ayub di tengah perjalanan kehidupannya. Kita belum mengerti ya. Tapi kita tahu bahwa Allah kita itu mendengar. Allah kita peduli dan Dia akan menopang kehidupan kita. Dan yang terakhir, poin terakhir dapat kita lihat adalah kita harus terus berpegang ya. Berpegang pada perspektif kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 17 katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Rasul Paulus katakan, padahal hebat sekali penderitaannya. Rasul Paulus penderitaan ringannya apa? Waduh, apa Anda pernah seperti Rasul Paulus dicambuk seperti Yesus 39 kali? Apa Anda pernah sampai harus tenggelam kapalnya seperti Rasul Paulus katakan? Dia dipukul, disesah, masukkan penjara berkali-kali. Ya, kapalnya karam dan waduh hebat sekali penderitaan Rasul Paulus. Tapi dia katakan apa semua itu? Bahkan ada duri dalam daging ya istilahnya ya. Ada pencobaan setan yang begitu hebat dalam dirinya. Tapi apa yang dikatakan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Memiliki perspektif kekekalan ya. Penderitaan dalam konflik kosmis hanya sementara. Hanya sementara. Yang tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang menanti kita. Jadi meskipun saat ini terasa sulit, keadilan dan kemenangan sudah dimiliki oleh Kristus dan sudah menjadi jaminan bagi kita. Ya, sudah menjadi jaminan bagi kita. Saya berdoa ya, ada banyak hal yang tidak masuk akal ya, seringkali terjadi dalam kehidupan kerohanian kita. Tapi marilah kita tetap berpusat, berpikir kepada apa? Kekekalan tersebut. Karena apa yang kita alami dalam dunia ini hanya sementara. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.